Beroperasi sejak tahun 2013, Lapas Gunung Sindur menjadi rujukan ketika narapidana berulah atau bermasalah. Mereka yang bermasalah di lapas asal dipindahkan ke lapas ini. Ketatnya pengamanan membuat para narapidana tidak bisa berbaur bebas seperti di lapas lainnya. Gunung Sindur kebetulan memang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM salah satu pembinaan untuk warga binaan atau napi high risk yang berisiko tinggi. Dan memang di sini ada satu blok yang disiapkan untuk itu, blok A di sini itu dengan penguncian yang otomatis dan hanya bisa dibuka tutup oleh komandan atau kepala regu pengamanan. Lapas Gunung Sindur yang mulai beroperasi sejak 2013 ini memiliki 4 blok. Blok A untuk penghukuman narapidana kelas kakap seperti bandar narkoba. Blok B dan Blok C untuk penghukuman pidana kriminal umum dan narkoba. Sementara Blok D untuk para koruptor. Lapas ini berkapasitas 1.308 orang. Namun penghuninya pada Juni 2017 sebanyak 999 orang. Secara umum tidak mengalami kelebihan kapasitas. Namun di Blok B mengalami kelebihan kapasitas. Berkapasitas 106 orang, Blok B diisi 361 orang. Hal ini disebabkan Blok A yang dikhususkan untuk pengamanan ketat dan Blok D untuk narapidana tipikor dan napi asimilasi hanya bisa menampung jumlah terbatas. Dan ini adalah Blok A, Lapas Gunung Sindur. Berbeda dengan 3 blok lainnya. Di blok ini, para narapidana yang mendekam di Blok A ini tidak diperkenankan untuk keluar blok ataupun keluar pagar ini ketika jam bebas atau ketika pada saat pintu sel dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Selebihnya mereka hanya boleh berada di dalam sel dan beraktivitas di dalam blok. Penjagaan pun sangat ketat. Tak semua sipir bisa memasuki blok ini. Terdapat 36 kamar dan pada Juni ini diisi oleh 23 narapidana. 1 kamar untuk 1 narapidana. Intercom ini menjadi salah satu pembeda dari blok lainnya. Blok A mempunyai intercom yang berfungsi untuk menghubungi petugas yang di dalam dan juga menghubungi Karupam ataupun kepala regu pengamanan. Yang bisa masuk ke sini pun hanya orang-orang tertentu saja. Di antaranya adalah kepala lapas, kepala keamanan, kepala regu pengamanan dan juga petugas khusus Blok Arjuna atau Blok A Lapas Gunung Sindur. Terpidana kasus korupsi di Jen Pajak, Gayus Tambunan, pernah mendekam di Blok A ini selama 1 tahun sebelum ia dipindahkan ke Blok D. Gerak-gerik narapidana terpantau selama 24 jam. Lapas Gunung Sindur memasang CCTV di 162 titik dan 130 CCTV yang online atau terkoneksi langsung ke ruangan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Kemudian aktivitasnya sangat-sangat terbatas termasuk dengan kunjungannya. Kunjungannya hanya diberikan 1 kali 1 minggu dan di ruang kaca. Penjagaan di Lapas Gunung Sindur melibatkan personel dari Polda Jawa Barat. Kita seluruhnya ada satu peleton kita dibagi tergantung situasi. Untuk saat ini saya dibagi tiga shift ya, 3 regu untuk pelaksanaan tugas bergantian di Lapas Gunung Sindur ini. Seperti itu. Satu shift berapa orang? Ada yang 7, ada 6, tapi sebagian besar kita 7 personil. Ya. Sistem pengunciannya pun menggunakan sistem otomatis. Tidak menggunakan kunci gembok seperti lapas lainnya. Kepala regu pengamanan yang berwenang untuk mengoperasikan sistem penguncian ini. Penguncian dilakukan di sebuah ruangan khusus. Meski demikian, lapas tetap mengantisipasi penguncian manual jika sistem down.
Anggaran pengadaan sistem ini menggunakan APBNP 2016 yang mencapai 4,9 miliar rupiah. Blok A Lapas Gunung Sindur menjadi pilot project atau proyek pencontohan untuk pembangunan Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan dengan kategori Lapas High Risk atau Lapas Super Maximum Security. Selain Gayus Tambunan dan Anggoro Wijoyo, narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir juga mendekam di lapas ini. Namun bukan di Blok A, melainkan di blok khusus lainnya. Abu Bakar Ba'asyir di sini ditempatkan di blok sendiri. Jadi beliau bukan di Blok A yang maksimum security, tapi beliau tersendiri lagi ada blok khusus yang hanya isinya 2 orang. Jadi Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan pembantunya Nasir dari kasus dari teroris Poso. Jadi tersendiri, jadi memang tidak bercampur dengan narapidana atau warga binaan lainnya. Berbeda dengan lapas lainnya, gerak narapidana di sini sangat dibatasi. Meski blok B, C, dan D bukan termasuk super maximum security, narapidana tetap tidak bisa leluasa beraktivitas di luar blok. Hanya narapidana yang berkepentingan, seperti yang beraktivitas di bengkel latihan kerja, beribadah, dan berobat yang bisa keluar. Di luar itu, mereka tetap di dalam blok. Lapas Gunung Sindur menjadi rujukan ketika narapidana berulah atau bermasalah. Mereka yang bermasalah di lapas asal dipindahkan ke lapas ini. Ketatnya pengamanan membuat para narapidana tak bisa berbaur bebas seperti di lapas lainnya. Nesya Megawati, Gunung Sindur, Bogor.